Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sterlia, NPM 2019-01111, kelas manajemen C. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen sebagai pengganti kehadiran UTS saya pada minggu lalu dengan judul materi lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja. Yang pertama yaitu menurut Niti Semito dalam Nuraini 2013, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. Misalnya, dengan adanya AC, penerangan yang memadai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menurut Isyadi 2004, lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Yang ketiga yaitu menurut Simanjuntak 2003, lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi lingkungan sekitar di mana seorang bekerja, metode kerjanya sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja, karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, di mana dalam lingkungan tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam penyelesaian tugas dan yang dibebankan kepada karyawan guna meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama menurut Siagian 2006 yaitu faktor bangunan tempat kerja, ruangan kerja yang lega, ventilasi, pertukaran udara, tersedianya tempat ibadah keagamaan, tersedia sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan mudah. Aspek lingkungan kerja. Menurut Simanjuntak 2003, pelayanan kerja yaitu pertama pelayanan makan dan minum, pelayanan kesehatan, pelayanan kamar kecil, kamar mandi di tempat kerja. Kondisi kerja yaitu kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja. Kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, dan pengaruh warna dan lain-lain. Hubungan karyawan. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi dan semangat kerja dan kegairahan kerja dengan hubungan yang kondusif antara sesama karyawan dalam bekerja. Ketidakselarasan hubungan karyawan dapat menurunkan motivasi dan kegairahan yang mengakibatkan akan dapat menurunkan produktivitas kerja. Indikator lingkungan kerja. Menurut Sedarmayanti 2004, yang pertama itu penerangan cahaya di tempat kerja. Kedua, temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Yang ketiga, kelembapan udara di tempat kerja. Yang keempat, sirkulasi udara di tempat kerja. Yang kelima, getaran mekanis di tempat kerja. Yang keenam, bau tidak sedap di tempat kerja. Yang ketujuh, tata warna di tempat kerja. Yang kedelapan, dekorasi di tempat kerja. Yang kesembilan, musik di tempat kerja. Yang kesepuluh, keamanan di tempat kerja. Manfaat lingkungan kerja. Menurut Arep 2003, manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai standarnya yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan.
kinerja akan dipantau oleh individu yang bersangkutan atau tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi. Kepuasan kerja. Yang pertama, menurut Fatoni 2006, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap itu dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Yang kedua yaitu Robin dalam Wibowo 2007, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya. Yang ketiga itu Hasibuan 2006, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kondisi kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Yang keempat yaitu menurut Isyandi 2004, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam bekerja atau yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. Jadi, kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif yang dipermainkan oleh karyawan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Sikap tersebut seperti kedisiplinan dan prestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu pertama menurut Hasibuan 2006, 1. Balas jasa yang adil dan layak. 2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap pemimpin dalam kepemimpinannya. Yang ketujuh, sifat pekerja menonton atau tidak. Yang kedua yaitu menurut Isyandi 2004, penghentian pegawai, ketidakhadiran, usia, tingkat pekerjaan, ukuran organisasi. Pertama itu faktor pegawai, kedua faktor lingkungan kerja, yang ketiga pekerjaan itu sendiri. Berikutnya adalah pengaruh dari karyawan yang tidak puas dengan tempat pekerjanya. Menurut Robbins 2007, ada konsekuensi ketika karyawan tidak puas di tempat kerja atau yang pertama keluar. Perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Yang kedua yaitu aspirasi atau false. Secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan dan beberapa bentuk aktivitas syarikat kerja. Yang ketiga kesetiaan yaitu loyalitas. Secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecang eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang benar. Yang keempat itu pengabaian. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih baik, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kekurangan usaha, dan meningkatkan angka kesalahan. Baiklah, sekian dari review materi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.